establishing need atau gali motif. Gali motif ini biasanya bahasa kerennya adalah goleki apa to kan gitu. Oke. Harapannya ini Pak ya, kita bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menggali kebutuhan customer tadi. Memahami kebiasaan dan perasaan customer dan menentukan motif belinya terhadap produk. Oke, ini gali motif saya ambil bahasa Indonesia saja adalah aktivitas untuk menciptakan kebutuhan dalam membeli, mencari tahu yang diinginkan apa dan dibutuhkan apa, dan mencari tahu sebenarnya motivasi customer untuk beli produk kita itu apa sih sebenarnya? Apakah dia tertarik produk kita karena produk kita ini sudah terkenal atau dia pengen beli produk kita ini karena di daerah situ nggak ada yang jual, Pak. Nah, manfaatnya apa sih? Tetap, yang pertama cari calon pembeli potensial, mengkualifikasi. Ini prospek ini betul-betul A1 enggak ini? Ketika kita menggali motif, kita bisa melakukan pendekatan pada pertemuan pertama. Pengen tahu kebutuhannya apa, keinginannya apa. Yang poin 5, ketika kita menyajikan presentasi itu yang konsultatif, Pak. Konsultatif itu artinya adalah kita tidak menjelekkan produk lain, tapi kita memberikan solusi. Lebih mudahnya adalah kita jadi seorang konsultan bagi mereka. Jadi ketika mereka berbicara terkait produk farmasi misalnya, vitamin A ini kurang laku di lapangan. Nah, fase konsultatifnya kita bisa sampaikan. Selama ini segmennya kemana? Atau apakah mungkin ketika vitamin ini dipasang di outlet tidak terlihat sama customer? Atau mungkin, oh ternyata karena ketidaktahuan dari customer, harga vitamin ini melebihi dari vitamin yang lain, harga rata-ratanya. Nah, hal-hal semacam itu kita juga perlu tahu di gali motif, Pak. Kenapa, kenapa, kenapa? Oh, itu yang harus kita bantu pecahkan. Ketika kita sudah menjadi seorang konsultan dari customer tadi, wah apapun akan diberikan, Pak, sama customer. Nah, yang keenam, motivasi prospek untuk membeli. Dari hasil konsultasi tadi, dia akan termotivasi untuk membeli. Nah, kita juga harus pikirkan ketika pembeli tadi memutuskan bertransaksi dengan kita, apa yang menjadi keberatan dari customer? Wah, enggak mau, saya beli di kamu. Pembayarannya terlalu cepat. Masa barang ini harus cash? Salah satunya gitu. Atau, saya enggak mau beli di kamu, pengirimannya terlalu lama. Nah, itu termasuk keberatan yang harus kita selesaikan, Pak. Jadi ketika ada orang mau beli, jangan sampai keluhan-keluhan ini kita tidak ketahui. Bagaimana caranya kita tahu nantinya akan ada keluhan dari produk-produk kompetitor yang sebelumnya sudah pernah beliau beli atau bertransaksi. Contoh misalnya dari Pak Adi, Avian, kompetitornya banyak, distributor juga. Nah, ternyata ketika bertransaksi dengan distributor A, pengiriman lama,
helpernya tidak sopan, driver tidak sopan, sehingga menimbulkan konflik dengan karyawan toko. Nah, disinilah fase konsultatifnya dari Pak Adi muncul. Berarti ketika nanti ada kiriman ke toko ini, Pak Adi memastikan dari driver, dari helper, rentang waktu pengiriman itu tidak lama, helpernya sopan, drivernya juga sopan. Nah, hal-hal semacam ini akan memberikan pengalaman yang baik dalam bertransaksi, Pak. Ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi customer. Karena keberatan-keberatan yang pernah mereka alami terselesaikan di kita. Berikutnya, mengenali kapan melakukan penutupan penjualan, closingnya. Nah, ketika customer ini sudah menunjukkan minat akan membeli, sudah berpikir keuntungannya bagi beliau apa saja, dan dirasa ini akan memberikan sesuatu hal yang baik bagi beliau. Jangan terlalu lama, Pak, closing, Pak. Nanti hilang omsetnya. Tetapi tetap seperti di awal tadi, ketika pertama kali datang, kita jangan sampai memaksakan pendapat kita. Udah Pak, beli aja sekarang gini. Jangan, karena itu akan memaksa. Kita arahkan pembicaraan ini supaya si customer ini akan memberikan keputusan, oke Mas, saya order ke sampean. Saya order ke Anda. Closing berarti. Karena ketika dia memberikan keputusan tadi, customer ini sudah menimbang, sudah memikirkan apa yang akan didapat ketika bertransaksi dengan kita. Nah, yang paling penting adalah poin 9, melakukan tindak lanjut pasca penjualan. After selling kalau orang bilang itu after sales. Ada terkadang teman-teman yang sudah selesai jual terus beli putus begitu, tidak memberikan konsultasi atau solusi-solusi terhadap customer yang mengalami kesulitan ketika setelah bertransaksi dengan kita. Contoh misalnya di bagian farmasi dengan Hmm. tidak mengambil tadi tuh yang ada istilah SOK, salahi omeli kritik. Itu jangan sampai keluar dari kita, Pak. Karena apa? Keluhan customer adalah omset bagi kita, Pak. Apa yang menjadi keluhan mereka itu pasti akan menjadi omset berkali-kali lipat di kemudian hari. Jadi tindak lanjut pasca penjualan ini terkadang ada teman-teman sales yang dalam tanda kutip nggak berani ya Pak, nggak berani itu, aduh komplain lagi, komplain lagi, komplain lagi. Wah jangan. Ketika customer komplain, tanyakan keluhannya, bagaimana bisa kita selesaikan, jadikan itu omset. Hmm. Oke, motivasi pembelian, emotional buying motif berdasarkan feeling. Feeling ini biasanya kaitannya dengan, wah kalau saya beli produk ini saya bisa cuan. Ah kalau saya produk ini berarti saya lebih ke sugesti ya Pak kalau emotional buying motif ini. Kalau saya jual ini di outlet saya, wah keuntungan saya pasti banyak ini. Kalau rasional, buying motif biasanya berdasarkan perhitungan bisnis dia. Oh, beli 10 saya harus bisa jual 15. Ketika selisih 5 tadi ini tidak bisa dia dapatkan, dia nggak akan mau beli. Nah, ketika kita berhadapan dengan emotional buying motif, ini tadi kaitannya dengan pembeli yang ramah tamah bisa. Tipe pembeli yang ramah tamah. Tapi kalau yang sudah rasional buying motif, dia tipe pembeli yang berdasarkan faktor bisnis. Nah, itu kita harus benar-benar memberikan hitungan yang tepat, Pak. Jadi walaupun misalnya harga kita lebih mahal dari kompetitor,
Tapi dengan program-program yang kita tawarkan, benefitnya ada di sini, Pak. Nah, itu kita harus sampaikan secara utuh ke customer, supaya customer juga bisa memperhitungkan secara bisnis. Jadi nggak bisa kita kasih gambaran setengah-setengah atau ada hal yang kita sembunyikan, nggak bisa. Kalau orang sudah pakai rational buying motif, kita nggak bisa sembunyi-sembunyi. Tapi kalau secara emosional, itu berdasarkan feeling saja dia. Senang dengan salesman-nya, senang dengan produknya, senang dengan pengirimannya, atau senang dengan pelayanannya, pasti beli dia. Nih, tadi rasa bangga, rasa cinta, popularitas, kenyamanan, rasa aman, rasa ingin tahu, gengsi, hiburan atau hobi seperti ini. Kalau rasional, nah efisiensi produk, harga, layanan purna jual, mutu produk, ketepatan jadwal, hemat ruangan, efektivitas efisiensi di dalam penyimpanan, kemudahan, penggunaan produk pemeliharaan, multiguna. Suku cadang ini biasanya di spare part di teman-teman otomotif atau teman-teman salesman dari truk atau alat-alat berat itu biasanya produk mudah didapat itu dari faktor bisnis. Teknik-teknik menggali motif, ajukan pertanyaan, jadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan aktif, pengamatan menggunakan teknik FAB. Pertanyaan, pertanyaan terbuka, pertanyaan yang menghendaki jawaban bebas, intinya hanya cari informasi saja. Tertutup, pertanyaan yang menghendaki jawaban singkat. Ya tidak, merah, hitam, dan sebagainya. Jadi sesuatu hal yang jawabannya sudah pasti. Kalau terbuka ya bebas, enggak ada jawaban yang pasti. Yang penting kita bisa dapat informasi. Nah, ini cara-caranya. Ketika kapan pertanyaan terbuka digunakan ketika customer Anda aktif berbicara untuk memperoleh informasi dan mengidentifikasi masalah-masalah customer. Nah, yang selanjutnya adalah untuk menjernihkan komentar-komentar customer. Jadi ada terkadang customer-customer yang berkomentar negatif terhadap produk kita atau pelayanan kita. Nah, itu kita bisa sampaikan dengan pertanyaan terbuka. Jadi contoh ada toko yang merasa, wah beli di perusahaanmu itu barangnya selalu terlambat pengirimannya. Nah, pertanyaan terbuka bisa kita lakukan untuk memperoleh informasi misalnya kenapa kok bisa sampai terlambat pengirimannya. Nah, itu contohnya misalnya dengan, loh, Pak, mohon maaf, untuk pengiriman yang kemarin datang jam berapa ya, Pak? Nah, kita mau cari ini informasinya. Ketika customer bilang, apa datangnya udah jam 5 sore. Nah, berarti kita dapat informasi. Kendaraan kirim ini sampai lokasi jam 5 sore. Kita bisa cari cek ke kantor. Untuk pengiriman A ini tadi jam berapa berangkatnya? Berhenti di mana nih tadi? Nah, akhirnya kita bisa menjelaskan, oh iya Bu, maaf kemarin ternyata bisa terlambat dikarenakan pecah ban di daerah A. Jadi agak lama di sana. Ini gunanya untuk menjernihkan komentar-komentar customer yang negatif tadi. Jadi pertanyaan terbuka ini kita gunakan untuk mencari informasi. Tertutup digunakan bila pertanyaan terbuka gagal. Untuk membuka pertanyaan baru untuk lebih spesifik. Sama, menjaring informasi dan membuat komitmen-komitmen. Jadi ketika tadi tidak dapat informasi yang jelas terkait datangnya jam berapa, kita bisa sampaikan. Berarti kemarin terlambatnya lebih dari jam 3 ya, Bu? Pasti dia akan menjawab, iya.
Oke, kita dapat juga informasinya kan begitu. Atau ketika kita memberikan pertanyaan baru, tapi lebih spesifik. Bu, kemarin berarti pengirimannya datang toko mau tutup ya, Bu? Ya, berarti oh toko tutup jam 5. Nah, itu yang kita bisa gunakan seperti gitu. Tinggal menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan. Seperti yang Pak Adi bilang tadi. Mendengarkan dengan aktif, konsentrasi. Yang kedua penting Pak ini, hindari mengevaluasi secara dini. Jadi ketika ada customer yang berbicara, jangan langsung kita tanggapi, oh iya Pak itu kemarin, oh iya Pak, jangan. Biar customer selesai bicara, menyampaikan keluhan atau menyampaikan sesuatu hal, kita jangan langsung mengevaluasi atau mengcounter. Dan yang ketiga, lihat dari kacamata orang lain. Jadi melihatnya dari bukan dari sisi kita, dari orang lain, supaya kita bisa mendapatkan jalan keluarnya. Nah, ini membuat berita verbal menjadi non verbal. Kita kita bisa gunakan ini, Pak. Jadi ketika ada berita-berita yang secara umum, nah, kita bisa membuat gambaran. Jadi supaya tidak hanya berdasarkan ucapan saja, tapi sudah ada gambarannya. Hindarkan sikap menjadi defensif, defense, bertahan. Jadi kita mempertahankan pendapat. Malah kadang-kadang kita memaksakan pendapat itu jangan. Nah, jangan kaget dengan apa yang Anda dengar tadi. Nah, yang berikut tadi, ulangi beberapa kalimat penting. Jadi kalimat penting itu biasanya adalah eh, apa yang menjadi keluhan dari customer tadi. Pengirimannya terlambat. Jadi kita bisa sampaikan, mohon maaf Bu, terkait pengiriman yang terlambat tadi, kami besok akan memperbaiki supaya pengiriman menjadi lebih tepat waktu. Nah, jadi kita tekankan apa yang menjadi keluhan tadi itu akan kita selesaikan. Dengan solusinya apa? Pengiriman tepat waktu karena kami akan berangkat lebih pagi. Nah, itu jadi customer yang mendengarkan akan menjadi lebih nyaman. Pengamatan, contoh, dia berdandannya bagaimana, penampilannya ya. Terus mobilnya apa nih kira-kira? Kalau mobilnya, sorry, kalau ini lebih ke faktor kemampuan dari customer. Jadi ketika mobilnya dia bagus, bersih, terawat rapi, berarti orangnya juga lebih terstruktur. Seperti gitu. Atau mungkin kalau mobilnya dia lebih ke casual, biasa, sporty, berarti orangnya ramah, berarti orangnya ini mudah diajak berdiskusi seperti gitu. Jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Nah, teknik FAB, Fact, Advantage, dan Benefit. Ketika kita menggali motif tadi, fakta apa yang ada pada produk kita, keuntungan apa yang diperoleh, dan manfaatnya yang akan didapat, itu yang harus kita tekankan. Contoh misalnya, dari produk farmasi, vitamin A, faktanya yang ada di produk ini adalah setiap anak yang setelah mengkonsumsi produk ini, dia akan lebih tajam daya ingatnya. Keuntungannya apa? Keuntungannya si anak ini akan lebih banyak materi yang diingat karena dia ingatannya jadi lebih tajam. Manfaatnya ketika banyak materi yang diingat, dia pasti akan lebih menguasai materi-materi tadi. Nah, ini hal-hal yang harus disampaikan juga. Jadi bisa melalui cerita-cerita atau contoh-contoh kasus yang sudah pernah
didapatkan atau dilalui. Perhatikan, yang perlu dilakukan selama proses menggali motif adalah setelah menentukan customer akan membeli, kita harus lihat, Pak, seberapa kuat keinginannya untuk membeli dan apakah mereka mempunyai kemampuan untuk membeli. Balik lagi tadi ke 6, need, authority, dan money. Kebutuhannya apa sih dia? Dia punya kewenangan nggak? Ketika dia sudah punya kewenangan, apakah dia punya uangnya untuk membeli tadi? Ya, ini bisa kita ajukan nih. Hobinya apa? Minatnya apa? Topik-topik yang menarik apa? Nah, ketika kita sudah bisa masuk ke fase pribadi dari customer tadi, supaya bisa menentukan motivasinya dalam membeli, kita bisa membangun keinginannya untuk membeli tadi. Kita bangkitkan minatnya supaya mereka lebih besar keinginannya untuk membeli. Nah, menjawab pertanyaan customer juga harus memuaskan. Ini terkait dengan kepercayaan. Jadi ketika customer bertanya terkait keunggulan produk, pengirimanmu bagaimana, adminmu bagaimana, saya minta faktur pajak bisa atau tidak. Nah, kita harus memberikan jawaban-jawaban itu dengan yakin supaya mereka puas. Ketika mereka puas, mereka pasti akan memberikan keputusan untuk membeli produk di kita. Yang perlu dihindari dalam proses menggali motif adalah satu, jangan merasa kecil terhadap informasi terkait kompetitor. Jadi misalnya kita bawa produk, salah satu produk, datang ke outlet, mereka bercerita tentang kompetitor, kita jangan kecil hati, dengarkan saja, mendengar yang baik. Nah, ketika menghadapi hal-hal seperti itu, kita jangan mengcounternya dengan menjelekkan ulang atau membalikkan faktanya. No, kita harus memberikan informasi yang baik terhadap produk kita. Ketika produk A adalah punya kelebihan tahan lama, produk saya, Bu, dia lebih kuat. Bisa jadi lebih kuat itu lebih kuat masanya, jadi tahan lamanya ini lebih lama. Nah, seperti itu. Jadi jangan menjelekkan produk lain, tapi kita tonjolkan keunggulan produk kita. Oke? Apabila menghadapi customer lebih dari satu, misalnya ada ownernya suami istri, kita lihat yang punya wewenang yang mana nih, Pak. Ketika yang punya wewenang adalah yang suami, ya kita jangan lepaskan perhatian terhadap suaminya. Karena kita kalau terlepas fokusnya, akhirnya nggak akan dapat apa-apa. Hari itu terbuang percuma. Nah, jangan terburu-buru memberikan presentasi produk. Tunggulah sampai customer benar-benar siap. Jadi presentasi produk hanya perlu dilakukan saat customer secara mental benar-benar siap untuk menerima informasi-informasi terkait keunggulan kita. Oke, uang bukan satu-satunya motif customer untuk membeli. Bisa dikatakan adalah keuntungan. Itu bukan satu-satunya motif customer untuk membeli. Jadi terkadang customer membeli itu karena tadi ada pilihannya. Bisa jadi karena di situ tidak ada yang menjual produk tersebut. Di situ hanya satu-satunya. Atau yang kedua, dia membeli produk ini karena mempunyai kenangan yang baik terhadap produk ini atau pelayanan dari customer ini atau pelayanan dari distributor ini. Jadi
bukan semata-mata hanya memikirkan keuntungan saja.